Puan tapi ada laki-laki boleh lah. Kebetulan jadwal saya. Izin bertanya Syekh. Oke. Bagaimana cara menjaga kesehatan versi Ustadz dalam belajar? Masih dilihat saya sehat terus ya? Ketawa terus ya. Ini senyum terus gitu. Aduh. Emang apa namanya? Senyum itu memang keren. Maksudnya ngebikin kita itu yang pertama, kita juga yang kalau senyum itu enak. Yang memandang kita selalu fresh loh. Kenapa? Padahal nggak tahu masalah dengan. Jadi itu ya makanya cara awet muda ya diantaranya banyak senyum. Kenapa begitu? Pertama misalnya kan itu sunnah Nabi. Baginda Rasul itu aktsara tabassuman. Manusia yang paling banyak senyumnya. Baginda Rasul. Paling banyak. Lagu nak keruan kota senyum endah. Ini ada dengan bilang bebalu tanah bersenyum. La ilaha illallah. Barang sanina ada yang nyebang lonto. Jangan. Ya, jadi itu kurang lebih. Kira-kira resepnya apa? Kira-kira versi saya ya. Dan apakah jika kita sakit kita boleh memaksakan diri untuk belajar? Oke. Ini. Versi saya yang pertama itu jadikan belajar itu kebutuhan. Bukan sekedar kewajiban. Sekali lagi, jadikan belajar itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Coba kenapa kita bilang begitu? Jadi setiap ibadah yang wajib itu jangan sekedar dijadikan sebagai kewajiban, tapi dijadikan kebutuhan. Yang namanya kita butuh, disuruh atau nggak disuruh, kita bakalan ngambil. Ada dengan lapar, narak nyuruh, ya tuh dapur tipe anda berlari langsung. Sekalipun nggak disuruh sama orang tuanya, atau mungkin sudah ngekos. Lapar sidak nyuruh sidak buka-buka sponjol, nggak ada. Tapi karena kita butuh, ya udah kita ini sendiri. Nah, makanya kalau kita bilang kita butuh, baca itu insya Allah. Sama dengan kewajiban sholat dan lain sebagainya. Kalau kita bilang kita butuh, maka insya Allah bakalan selalu semangat kita itu luar biasa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya biasanya ngamalin madu. Madu, tahu madu? Nah, saya biasanya nyetok madu. Jadi kalau lemas-lemas gitu, ya udah madu itu saya minum. Kadang nggak pakai air hangat, saya langsung pakai sendok langsung digituin. Itu biasanya saya. Kayak kalau pesan madu di saya aja. Nggak apa-apa ya. Boleh lah. Ada kebetulan saya juga punya jamaah yang kalau ada yang pesan madu di saya dia pesan. Saya pesan di beliau gitu. Di orang-orang jamaah itu pesannya di saya. Nah, ya betul. Bukan karena itu doang. Karena madu itu emang obat segala-galanya. Nah, dan memang usahakan harus ada jam istirahat. Sekalipun sebentar. Istirahat itu nggak mesti banyak, enggak. Sekalipun sebentar. Tapi dia tidurnya berkualitas. Jangan tidurnya banyak doang, lagu suwe-suwe. Ngena doang ngantok. Ilah. Kenapa itu kebanyakan tidur itu? Karena orang begitu kan. Padahal wah ada tidak tengah lagu ule-ule tama ngaji sore no masih dong. Ngena doang. La ilah kayaknya tidurnya itu nggak berkualitas. Ya, nah, jadi yang itu kadang yang bikin kita ini. Berikutnya kalau saya supaya tetap semangat atau sehat belajar itu ya tentunya harus kita tetap semangat belajar. Semangat belajar itu kita bilang kalau bagi saya, misalnya kalau kemarin saya postingnya, sudah postingan saya itu ketika misalnya ketika meriksa kehamilan itu, ya kan, itu yang begitu-gitu itu kalau bagi orang mungkin di zaman dulu itu riya ya, tapi bagi sekarang riya itu dalam hati. Tapi bagi kita sekarang itu kita bisa jadikan sebagai pelajaran untuk orang lain, ya kan? Itu cara berdakwah sekarang. Bukan kok riya aja malu ini. Kalau riya itu hati, bukan itu. Itu riya itu untuk dia yang ngelakuin. Dan itu hati, karena itu hatinya dia. Sama dengan misalnya ketika saya posting itu, sudah lihat itu saya ngasih anak yang bertato-tato ya. Ya, itu kan luar biasa macam komentar. Tapi nggak apa-apa, itu jalan dakwah. Nah, jadi artinya apa? Di dalam pikiran kita itu harus semangat belajar. Kita bilang apa? Saya sering sebut dan sering saya mengatakan, kalau sebagai thalibul ilmi yang kita pikirkan itu adalah ilmu apa yang saya dapatkan hari ini. Itu selalu di pikiran kita begitu. Nah, jangan pikirkan yang macam-macam.
Ada orang status apa aja lo ini, jangan, ya kan, nggak perlu. Nah, boleh bikin status boleh, nggak apa-apa. Karena sudah lihat, misalnya saya, setiap apapun yang saya lakuin setiap hari ada status saya, biasanya ada. Kenapa? Terutama kalau kita berjauh-jauh misalnya, oh saya sekarang maulid di sini, biar orang juga tahu mau nyari ke rumah, oh di luar ya, pengen ngenong. Jadi itu ya, jadi kurang lebih itu yang kita pikirkan setiap hari itu ilmu apa yang kita dapatkan hari ini. Nah, kalau begitu semangat kita. Nah, karena kita termasuk pelunggu semua, kita ini kan masih seorang santri, seorang siswa, mahasiswa, maka itu yang kita pikirkan. Ilmu apa kita dapatkan hari ini? Merasa rugi kalau tidak ada ilmu hari itu kita dapatkan. Kenapa? Hari ini nggak bakalan kembali lagi. Makanya ada kitab namanya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Saya punya kitabnya di rumah. Itu karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Semua waktu beliau itu beliau mengkisahkan ulama-ulama yang memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ini begini, sampai-sampai itu ada seorang ulama sampai makan lupa ya mangan. Saking bagusnya belajar. Tahu siapa nyuapin dia? Kakaknya yang nyuapin dia. Ya jangan hidang baca buku. Lupa ya mangan. Unita jende. Saking banyak temangan lupa belajar. Kebalik. Ada ulama dulu itu sambil dia jalan baca buku terus bagi kita sampai tetap berat. Tapi dia nikmat. Kayak gitu ulama-ulama dulu. Kenapa? Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka itu yang kita pikirkan sebagai siswa, sebagai santri, sebagai mahasiswa. Apa itu ilmu apa yang kita dapatkan hari ini. Nah itu sangat luar biasa. Makanya itu kadang menjadi motivasi saya bagi saya pribadi. Supaya saya tetap ngebaca buku, tetap itu dan sebagainya. Makanya insya Allah nanti malam kan ada insya Allah. Kita memulaikan manja itu. Udah saya posting tadi. Manja itu sih namanya manja. Malam tanya jawab. Manja. Bukan manja. Enggak. Manja itu malam tanya jawab agama Islam lah. Tapi udah malam tanya jawab lah. Itu nanti malam insya Allah live setelah Isya. Sudah mau lihat di TikTok insya Allah live di sana. Mau lihat di Facebook insya Allah kita live kan nanti malam insya Allah. Nah itu versi saya. Dan apakah jika kita sakit kita boleh memaksakan diri untuk belajar? Jangan memaksakan diri untuk belajar. Kalau sedang sakit ya udah fokus sama kesehatan dulu. Tetapi usahakan tetap ngedengar pengajian. Karena kadang-kadang dengan sakit lagu HP ini ngeniluntuh. Teleponan juga. Ya, bagaimana caranya? Udah buka HP-nya, tapi HP-nya untuk yang pengajian tuh yang bagus-bagus. Nah, kan banyak sekarang kan di TikTok, di Instagram. Saya biasanya buka Habib Jindan itu. Demen banget itu nasihat-nasihat beliau tuh ngeresep banget. Nah, jadi itu dibuka, nggak apa-apa. Artinya apa? Di zaman kita itu nggak ada alasan untuk malas. Sedang sakit pun setel wah TV kan. Supaya apa? Tetap semangat. Cuman lebih fokus. Fokus kepada kesehatan kalau sedang sakit. Makanya kita lihat tuh ada sahabat yang dulu kan ada sahabat yang keren gitu. Keponya kepo yang bener. Kalau kita keponya beda ya. Dia beli gamis nih, betul beli. Enggak ngono itu. Arak ke warna lain nih, melihat aku. La ilaha illallah. Gitu keponya orang sekarang. Kalau dulu sahabat tuh keponya luar biasa. Apa ditanya sama istri baginda Rasul? Dia nanya sama istri baginda Rasul. Apa katanya? Bagaimana ibadahnya baginda Rasul kalau di rumah? Ditanya, dijawab. Baginda Rasul kalau di rumah begini. Akhirnya beliau bilangnya apa? Gini bilangnya sahabat itu. Yang satu itu kan janji nggak bakalan nikah. Kenapa? Saya pengen ibadah terus. Menikah itu mengganggu. Nah, gitu katanya dia. Yang satu lagi tuh, saya nggak mau tidur terus. Saya nggak mau tidur pokoknya malamnya selalu sholat. Yang satu lagi saya mau puasa terus, nggak mau berbuka. Mau puasa terus, malam puasa semuanya mau puasa terus. Nah kata baginda Rasul dipanggil yang tiga. Tahan, dipanggil. Ketika dipanggil, saya dengar pelunggu yang ngomong begini, iya ya Rasulullah. Ditanya sama baginda Rasul, siapa kira-kira yang paling takwa di antara kalian? Pelunggu ya Rasul. Lalu ente lihat saya nikah nggak? Nikah ya Rasulullah. Saya tidur nggak? Tidur ya Rasulullah. Pelunggu puasa. Tapi saya pernah berbuka juga kan? Iya ya Rasulullah. Artinya apa? Di samping ibadah cakep, jangan lupa jaga kesehatan. Makanya baginda Rasul bilang apa? Wa inna li badanika alaika haqqa. Badan kita untuk kita juga punya
Haknya apa? Istirahatkan. Tapi istirahatnya jangan kelamaan. Istirahat luntuh, piran tuh belajar. Belajarnya udah, belajar udah. Nah, istirahatnya sedikit aja lah. Yang penting ada jalan kita untuk fresh lagi. Itu kurang lebih ya. Dan banyak lagi sih versi-versi saya. Nah, itulah kurang lebih. Itu kurang lebih. Nah, oke berikutnya.